Halo Budung, selamat datang kembali di kelas KB untuk recap hari yang kelima. Nah, recap hari yang kelima kenapa agak telat? Karena ya gue kemarin beres-beres lah ya, karena kan dari hotel harus cabut dan sekarang gue udah kerja lagi di hari yang Senin 10 Juni gue nge-cast ESL Snapdragon Pro Series. Jadi ya mungkin akhirnya gue bisa memberikan studio yang proper ya buat editor gue, baik itu Bang Agus atau Bang Alang, biar ngeditnya lebih gampang lagi gitu loh. Mungkin nanti di sini dikasih gambar gunung, di sini dikasih gambar lautan, terserah dia lah pokoknya ya. Kalau gitu langsung aja kita ke inti poinnya. Congrats buat Fnatic Onyx telah memenangkan pertandingan MPL Indonesia Playoff Grand Final Season 13 melawan EVOS Glory dengan skor 4-2. Skor yang bisa dibilang cukup dominan di awal game, karena game 1, game 2, game 3 itu kebetulan Fnatic Onyx pegang kendali, dan di game yang keempat, game yang kelima EVOS Glory sempat mencuri beberapa poin hingga akhirnya di game yang ke-6 ditutup dengan skor 4-2. Kita bakal ngomongin game pertama dulu teman-teman. Game pertama yang sebenarnya gua rasa itu tuh kayak vibes-nya, gameplaynya, terus mostly dominasinya menuju ke teman-teman dari EVOS Glory. Tapi semenjak kita melihat beberapa momentum, beberapa mistake, dan juga beberapa inisiasi yang malah menguntungkan teman-teman dari Fnatic Onyx, kayak shutdown-nya menuju ke cewek, terus juga mungkin Farsia-nya dari Suns ini benar-benar nggak bisa disentuh. Terus beberapa momen-momen mistake yang membuat keuntungan dari EVOS Glory itu tidak menjadi sebuah kemenangan gitu loh. Karena seperti yang mungkin Coach Cassius mention, dan gua pun cukup sering mention juga di kelas KB, bahwa memang beda sama Falcon Epi Brand gitu loh. Onyx tuh pinternya kayak juga sebenarnya, cuma kalau misalkan mereka menang early game-nya. Sementara kalau kita bandingkan dengan EVOS Glory, mereka tuh tipikal-tipikal tim yang suka banget mainin momentum. Makanya jangan heran kalau misalkan teman-teman nonton EVOS Glory sampai ada tagline-nya kan, biasakan nonton EVOS sampai habis. Ya itu emang benar, karena emang biasanya momen-momen EVOS tuh munculnya pas di late game, pas mereka tuh udah hampir benar-benar kayak kena skakmat sama musuhnya. Makanya nggak heran kalau di kokes ya kan, di kokes bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, mostly itu mereka bakal bilang antara dua, EVOS Glory ini people champs, atau dia tuh kayak sebuah hero atau seorang hero yang emang lagi berhadapan sama villain, sama musuhnya. Jadi kalau misalkan emang lagi tertekan, dia tuh tiba-tiba langsung dapetin powernya itu gitu loh. Tapi balik lagi ke Fnatic Onyx, yang dimana Fnatic Onyx sendiri gue rasa kayak bawain Cloud di game yang pertama ketika berhadapan sama Roger, emang tujuannya mereka tuh pengen memperlambat bagaimana agresivitas dari Rogernya, dengan tujuan nanti kalau udah sampai di mid game atau late game, ya Rogernya nggak bakal bisa keep up dengan kehadiran dari Cloudnya cewek gitu loh. Ruby-nya juga di sini merupakan sebuah pick stopper dari Roger dan juga Lancelot, dan kebetulan sebenarnya Fluffy udah dapetin beberapa momentum di game yang pertama, cuma karena yang tadi gue bilang shutdown yang begitu mahal membuat teman-teman dari Fnatic Onyx balikin keadaan. Di game yang kedua, Fnatic Onyx sebenarnya sempat ada beberapa momen yang gue bilang kenapa fuck up ya. Karena emang momennya kayak misalkan ya pas teman-teman dari Fnatic Onyx unggul, mereka ternyata mengalami beberapa mistake. Terus juga seperti yang Coach Cassius bilang, dan gue pun setuju waktu di meja caster, kalau misalkan emang Onyx-nya kayak di grand final ada beberapa momen mungkin mereka nggak siap gitu loh as 5-man team fight, dan EVOS Glory itu yang lebih siap. Apalagi pas di game yang kedua itu kan late game penetrationnya kan ngeri banget kan, ada Kari sama Nolan juga yang bisa burst siapapun, mau lini depan lini belakang itu semuanya bisa di burst. Cuma lagi-lagi sih di sini peran pick Fanny dan juga pick Farsia yang tujuannya adalah pemberi damage, pendeliver damage, dan juga yang bisa nyentuh ke lini belakang dari teman-teman EVOS Glory itu ternyata works banget. Jadi gameplay dari Fnatic Onyx yang gue lihat, kalau misalkan mereka bawa Cloud, mereka akan buying time, bikin space sebanyak mungkin biar cewek tuh bisa farming. Tapi kalau misalkan mereka bawain Roger buat cewek untuk Fnatic Onyx, kalau yang gue lihat kayak pokoknya mereka bakal pakai hero-hero yang bisa ngedeliver damage sebanyak mungkin, cewek eksekusi. Karena emang pada dasarnya Roger itu kalau ketemu tipikal-tipikal hero yang kayak contohnya Faramis, atau bahkan mungkin yang punya heal up kayak Florin yang instan gitu loh, bisa ngisi darah dari lawan-lawannya Roger tuh pasifnya nggak bakal works, apalagi kalau misalkan dia lagi dalam keadaan wolf form gitu loh. Kalau human form oke lah masih works, tapi kalau wolf form atau mode serigala, ya kebetulan dia nggak bakal bisa mendeliver damage sebanyak mungkin, dan itu yang mungkin jadi concern ya ketika di game yang ke berapa tuh, game yang ke-5 kalau nggak salah. Nanti bakal kita bahas untuk game yang ke-5, tapi kita ngomongin soal konsep permainan Roger dulu. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti nonton recap ini dan kalian pengen main Roger di rank games, usahakan kalian tuh punya temen atau teammate
yang bisa bikin musuhnya tuh sekarat. Nggak harus mati tapi sekarat, biar nanti Rogernya tuh tinggal eksekusi, tinggal nyapu-nyapu aja intinya. Game yang ketiga, tiba-tiba Fnatic Onyx juga memunculkan elemen of surprise, elemen kejutan, yang dimana mereka membawakan Masha pick, Masha XP lane yang memang tujuannya untuk langsung jump in ke lini belakang. Apalagi kebetulan teman-teman dari EVOS Glory ngebawain draft yang cukup riskan karena punya banyak banget damage yang harus di cover. Salah satunya adalah Brands dengan Kari, lalu Cloudkun dengan Valentina, dan ada linknya Anavel. Yang dimana berarti otomatis Kari dan linknya agak-agak scaling ya menuju ke arah late game, dan didinai late gamenya karena memang Masha tuh lebih scaling. Dan beberapa kali kita bisa melihat momentumnya sampai-sampai mungkin Ludwig menjadi player of the game, yang dimana ketika mungkin teman-teman sadar bahwa Ludwig itu targetnya cuma dua sebenarnya, antara Cloudkun sama Brands. Nah, beberapa momen juga mungkin kalian tangkap kalau akhirnya Ludwig tuh ngedamage ke Anavel. Tapi ya berapa kali sih dia ngedamage ke Anavel sampai akhirnya Anavel yang nemuin space-nya sendiri untuk jump in ke belakang. Gue juga cukup salut sama Suns karena dia nggak terlalu kayak panik atau terburu-buru ketika menggunakan resource yang dia miliki kayak Flicker atau bahkan Winter Truncheon ketika dia disamperin sama Link, karena mungkin ya dia dari first item aja udah munculin Blood Wings gitu loh. Dan mungkin buat teman-teman bingung kenapa Farsia sekarang tuh langsung bikin Blood Wings. Menurut gue ya make sense malah bikin Blood Wings karena memang dia punya shield, ya kan. Shield ini akan menambah sustainability dari Farsia, hero yang sangat-sangat mudah untuk dijangkau. Terus kalau misalkan dia disamperin sama lawan-lawannya, ya setidaknya dia bakal punya escape ability tambahan, yaitu dalam movement speed yang dia miliki. Dan battle spell dari Suns lagi dan lagi gue harus mention kalau dia nggak terlalu buru-buru, nggak terlalu panik untuk menggunainnya. Jadi ya mau nggak mau Anavelnya yang kayak harus langsung reflect buat Tempest of Blade, karena kalau nggak dia yang bakal dimakan kan sama temen-temen dari Fnatic Onyx, karena responnya itu loh, respon covernya yang menurut gue sangat cepat dari Fnatic Onyx. Gue rasa beberapa momen, termasuk mungkin momen comeback di, kalau nggak salah game yang kedua deh, gue lupa game yang kedua, kalau nggak salah itu benar-benar menjadi momentum comeback awalnya dari EVOS Glory, yang dimana EVOS Glory udah unggul tapi mereka nggak bisa neken, dan Fnatic Onyx menunjukkan bagaimana cara defense yang baik walaupun mungkin musuhnya dapetin Lord Evolve. Dan dari sini kita bisa belajar gitu loh, bahwa even EVOS Glory yang bisa memanfaatkan mistake dari lawannya yang kuat di late game itu juga bisa dimanipulasi gitu loh wave minionnya, termasuk di game yang ketiga, karena game yang ketiga 23 menit dan kebetulan wave management dari Fnatic Onyx gua rasa kayak benar-benar dijalankan banget. Dan ini yang membuat dilema kalau misalkan kita ngomongin soal pick terhadap Masha terus dihadapkan sama Link, yang dimana Linknya kalau ngejalanin split push ketemu sama Masha ya udah pasti bakal bonyok di Thunderclap dan di segala macemin. Dan gua rasa juga kayak Fnatic Onyx ini tim yang paham gitu loh objektifnya tuh apa-apa aja. Contohnya gini, waktu di game yang pertama mereka tuh endgame tanpa Lord kan, di game yang kedua mereka defense Lordnya, baru mereka balikin keadaan. Dan gue merasa di game yang ketiga mereka emang udah terstruktur aja gitu loh, gimana cara finishing yang baik, gimana caranya untuk mengeksekusi game yang baik, lalu gimana cara targeting. Yang paling penting sih sebenarnya cara targeting teman-teman, karena sebenarnya Ludwig juga sempat bikin mistake waktu di game yang ketiga, bahwa dia Thunderclap-nya malah ke Dream sama ke Fluffy, ya kan, yang dimana Dreams dan Fluffy merupakan Minotaur dan juga Terisla yang sangat-sangat strong di lini depan. Tapi di end of the day ternyata akhirnya targetnya menuju ke arah Anavel, dan Anavel nggak mampu untuk bertahan. Hingga akhirnya karena Ludwig di sini berperan sebagai Masha yang artinya dia farming all the time, ya kan, farming far lane atau farming lane jauh. Jadi ya mau nggak mau dia punya uang, makanya dia sempat bisa ngebuying time dengan item seperti Immortal dan Winter. Gua cukup jarang sih melihat XP laner tuh bisa dengan perfectnya munculin item-item manajemen kayak misalkan Immortal dan juga Winter Truncheon, karena XP laner tuh jarang loh untuk pegangin lane jauh. Biasanya yang pegangin lane jauh tuh mungkin jungler assassin atau enggak gold lane atau mungkin mid laner yang jaraknya jauh kayak Novaria atau Farsia. Tapi di game dari Fnatic Onyx ternyata Ludwig yang ditugaskan untuk memegang lane jauh. Jadi nggak heran kalau misalkan XP lanernya ya bisa beli item macam-macam gitu loh. Jadi nggak cuma Immortal Winter atau Immortal Buku atau Winter Rose Gold. Jadi sebenarnya Ludwig bisa ngebuying time di sana. Ya makin PR juga buat teman-teman dari EVOS Glory buat bisa take down. Di game yang keempat, gue mulai salut sama EVOS Glory. Kenapa gue mulai salut? Karena bukan masalah mereka bisa memenangkan pertandingannya, bukan. Menurut gue kalau gue cuma bilang kayak, oh gue salut karena EVOS Glory mampu untuk memenangkan pertandingan melawan Fnatic Onyx, kayak ya semua juga beberapa tim di regular season ngalahin Fnatic Onyx. Tapi gue lebih kagumnya karena, oke, Franco nggak meta, Franco di hampir semua region itu udah mulai dilupakan. Mostly mereka bakal nge-pick arah Kaja dibandingkan dengan Franco, jadi kayaknya ya better pick aja dibandingkan dengan Franco gitu loh. Tapi ternyata EVOS Glory malah mampu untuk memaksimalkan
Franco pick yang menurut gue juga sangat-sangat oke untuk dibawakan. Dan menurut gue ini nih yang paling uniknya dari Franco picknya teman-teman EVOS Glory, mereka tuh bawain tank jungle, bukan assassin jungle. Karena mungkin teman-teman berpikir kalau misalkan bermain dengan assassin jungle ya berarti nanti Franco-nya bisa ngedeliver damage dari si assassin jungler, tapi enggak sebenarnya teman-teman. Malah tank jungle ini ngebukain mata buat Franco. Jadi Franco-nya tinggal eksekusi aja, tinggal Iron Hook flicker mungkin bisa menciptakan momentum juga, dan itu yang mungkin diciptakan sama EVOS Glory di game yang keempat dan di game yang kelima. Gue bakal bahas game yang keempat dulu teman-teman. Dimana game keempat itu sebenarnya awal mula kekalahan dari Fnatic Onyx adalah ketika ceweknya terkena first blood dari Brands. Ya karena kebetulan Brands-nya pakai Roger yang setengah fighter setengah marksman, dan kebetulan juga karena Roger-nya udah unggul di early game, jadi landing pressure-nya dimenangin sama EVOS Glory. Scavenger Crab-nya juga udah pasti bakal dimakanin terus sama Brands. Ditambah lagi EVOS Glory jadi mendapatkan snowballing karena memang mendapatkan banyak sekali objektif dalam team fight besarnya. Kebetulan Faramisnya nggak ada yang bisa mecahin secara instan karena linknya dari Kairi juga nggak sepowerful itu di game yang keempat, nggak sampai ke late game juga karena memang gamenya cuma ditutup dengan 16 menit. Ya bayangin link farming 16 menit yang dimana link tuh harusnya cukup online di atas menit 18 tapi nggak dikasih untuk menit-menit yang late game oleh teman-teman dari EVOS Glory. Pokoknya EVOS Glory mau linknya tuh shutdown, linknya nggak main, dan itu yang berhasil dijalankan oleh teman-teman dari EVOS Glory. Lanjut ke game yang kelima teman-teman. Game yang kelima ini pick Beatrix dan juga Franco. Ini sebenarnya pick yang cukup bisa mengingatkan kita kepada draft pick dari Rebellion. Yang dimana tapi bedanya kalau Rebellion itu bawanya Baxia, Franco dan juga Beatrix. Tapi kalau misalkan dari draftnya EVOS Glory mereka ngebawain Fredrin bukan Baxia. Jadi Fredrinnya emang tujuannya ya udah cuma ngebadanin aja di depan, cuma jadi bait, nanti di cover sama Faramis gitu loh. Sebenarnya di game ini Nolan dari Kairi udah online banget, bahkan di menit 953 dia udah mencapai level 15. Tapi sayangnya Uranus di late game dari Lutpi nggak mampu untuk membendung damage dari Beatrix karena emang Beatrix sangat mudah sekali untuk bisa meltdown tipikal hero yang kayak Uranus. Apalagi Kairi dengan Nolannya ternyata di sini nggak bisa berhasil untuk mendapatkan momentum untuk bisa mendapatkan point kill, bahkan kayak EVOS Glory itu dapetin point kill banyak tapi kalah gold, kalah objektif karena emang pressure yang diberikan sama Nolannya Kairi online banget. Uranus juga di early game sangat-sangat powerful dan growth-nya ini bikin advantage itu makin berlimpah buat teman-teman dari Fnatic Onyx karena emang dari menit awal ditutup pakai barrier, terus teman-teman dari Fnatic Onyx mencoba untuk landing pressure, Uranusnya bisa jalan-jalan kemana-mana setelah landing pressure-nya berhasil, Nolannya jadi bisa keep up sama Uranusnya, jadi pressure tersebut membuat keuntungan goldnya sampai dengan 9.000. Makanya gak heran kalau teman-teman nonton game yang ke-5-nya dari EVOS Glory versus Fnatic Onyx. EVOS Glory itu dapetin point kill banyak, tapi goldnya jauh banget, jomplang banget. Dan Fnatic Onyx gak dapetin point kill sama sekali, tapi mereka dapetin objektif yang banyak banget. Jadi itu pertukaran objektif yang dicari gitu loh sama teman-teman dari Fnatic Onyx. Hingga akhirnya game berakhir di 21 menit untuk di game yang kelima karena memang permainan dari Faramis ya mau nggak mau ya dia akan memperhatikan bagaimana tim fight jangka panjang, laning management, dan juga untuk power defense karena ada Faramis dan ada Beatrix, jadi ya dua hero ini yang menjadi high ground defender untuk teman-teman dari EVOS Glory. Dan ke game penutup kita, game yang ke-6 yang dimana Fnatic Onyx langsung menghadirkan kehadiran dari Cici Angela combo, Baxia Angela combo, dan Cloud Angela combo. Gordnya kenapa nggak perlu di cover sama Angela karena dia di belakang, dia safe banget, dia tinggal nungguin Baxianya Kairi nabrak dengan Baxia Shield Unity, siapapun di lini depan dari EVOS Glory nggak bakal bisa untuk bertahan. Jadi pada intinya semenjak kemenangan di game yang keempat dari EVOS Glory itu langsung ambil Fredrin game keempat, game kelima ambil Fredrin lagi, game keenam diambil lagi Fredrinnya. Jadi draft dari Fnatic Onyx dengan membawakan Cici, Baxia, Gord, Cloud, dan juga Angela ini pengen matiin Fredrinnya Anavel. Fredrinnya Anavel nggak bisa ngebadanin, otomatis exportnya juga mati. Exportnya mati, ya udah, Kaja nggak bisa inisiasi, Karinya juga nggak bakal bisa punya badan, dan yang terburuk adalah Cloud pun dengan Valentina juga nggak bisa bermain. Ya, kesimpulannya sesimpel itu sih kalau kita ngomongin soal di game yang ke-6 karena kemenangan tersebut memang berawal dari Anavel yang tidak online dengan Fredrinnya, berbeda dengan di game yang keempat dan di game yang kelima. Karena di game yang keempat dan di game yang kelima, Anavel ini nggak ada yang bisa shutdown. Tapi di game yang ke-6 dari awal aja Baxia Angela ditambah lagi dengan Cici, ditambah lagi dengan Gord, itu udah cukup gitu loh untuk meltdown. Apalagi late gamenya ada Cloud yang dimana Cloud bawa Demon Hunter Sword, bawa Golden Staff, ya udah nggak bakal ada jalan atau ruang untuk Anavel, dan Anavelnya dimakan, jadi lini belakangnya juga kena ganjarannya.
Dan dengan ini selesai sudah untuk recap playoff MPL Indonesia season yang ke-13. Dan tentunya congratulations juga untuk Fnatic Onyx. Walaupun nice try untuk EVOS Glory, tapi gue ingin mengucapkan sekali lagi congratulations untuk EVOS Glory karena kalian juga keriap gitu loh. Walaupun kalian kalah di grand final ya sabodo teuing kalau kata bini gue ya. Intinya lu terbang ke Riyadh gitu loh. Sama kayak yang Udil bilang, walaupun dia cuma wildcard ya setidaknya dia ke Riyadh, dia terbang gitu loh. Dan mungkin itu aja untuk penutupan kali ini. Gue cuma pengen say thank you untuk kalian semua yang mungkin udah nonton ini untuk recap. Dan gimana menurut kalian, apakah kalian enjoy dengan recap playoff? Apakah gue harus bikin recap playoff dari region lainnya juga? Karena itu yang mungkin akan gue buat sesaat lagi sambil menunggu video spesial untuk MSC. Dan kalau gitu gue KB mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.